Oke, kita mulai pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan untuk membahas mengenai barisan dan deret tangga. Jadi ini materi yang pernah kalian dapatkan SMP, SMA pernah, saya yakin. Cuman ini pengembangannya dan nanti manfaatnya untuk apa? Ini lebih ke situ. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai barisan tak hingga. Terus kenapa menggunakan limit untuk barisan ini dan bagaimana kekonvergenannya. Nah, topiknya hanya mengenai barisan tak hingga. Jadi ini ada 3: menentukan bentuk umum, limit suatu barisan, kekonvergenan suatu barisan. Nah, pentingnya pembahasan mengenai barisan dan deret tangga itu muncul dari gagasan Newton. Jadi Newton itu memberikan alternatif untuk proses integral yang gampang. Kenapa pakai barisan dan deret? Karena zaman dulu itu ya seperti yang sering saya katakan, zaman dulu komputer itu nggak berkembang dengan pesat sehingga mereka perlu melakukan perhitungan yang manual. Nah, perhitungan yang manual itu pasti akan banyak mengalami kesulitan. Nah, setiap kesulitan pasti akan ketemu solusinya kalau kita berusaha untuk nyari solusi. Nah, solusi yang diberikan Newton itu salah satunya dengan mengubah fungsi menjadi deret tangga. Nah, ini contohnya nih. Integral E pangkat min X kuadrat dx itu diubah. Fungsi E pangkat min X kuadratnya diubah. Jadi apa? Jadi deret min X kuadrat pangkat N per N faktorial N dari 0 sampai tangga. Loh Pak, kenapa fungsinya bisa jadi deret itu Pak? Kenapa fungsinya bisa berubah? Nah, itu akan kita pelajari. Kenapa harus belajar ini Pak? Sekarang kan udah ada komputer. Kenapa harus belajar? Karena komputer pun punya keterbatasan. Jadi ada kalanya komputer melakukan proses integral dengan menggunakan fungsi asli, itu juga mungkin saja menghasilkan nilai error, nilai yang not available. Itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu coba fungsinya itu diubah menjadi fungsi deret. Masih belum bisa diubah jadi fungsi deret Fourier atau deret apapun itu. Yang terkenal kan Fourier itu atau deret Walford itu bisa. Ini ada dosen di ITTP yang dia dia melakukan riset ya. Dosen di ITTP jurusan Teknik Telekomunikasi melakukan riset tentang detak jantung. Itu menggunakan fungsi yang diubah ke deret Walford. Ternyata bisa ternyata. Dan saya pernah dikasih tahu nih fungsinya ini diubah ke deretnya ini. Menarik ini. Dan sekarang beliau lagi kuliah nih di Jepang gitu. Jadi nggak rugi belajar kayak gini. Nah, sekarang kita mulai ke konsep awal. Bedanya himpunan dan barisan. Ada yang tahu nggak? Gampangannya gini. Himpunan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga barisan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus bedanya apa? Ini himpunan, ini barisan. Bedanya himpunan itu nggak punya urutan. Ini bisa bolak-balik jadi apa? Jadi 1, 3, 5, 2, 4. Himpunan kalau kita lihat dari artinya itu cuma kumpulan. Ya kumpulan dikumpulkan, dimasukkan ke kardus itu selesai. Nggak ditata, nggak diurutin. Tapi kalau barisan itu harus ada urutannya. Kalau mengatakan 1, 2, 5, 3, 4, ini barisan nih. Barisannya seperti ini, salah. Di mana-mana 5 itu pasti lebih besar daripada 4. 5 lebih besar daripada 3. Dan 3 lebih kecil daripada 5. Itu bedanya. Pak, kalau binatang bagaimana Pak? Kita bisa nggak Pak dimasukkan ke barisan atau himpunan? Kalau binatang, itu mungkin lebih condongnya ke himpunan. Binatang berkaki 4 misalkan. Ada kambing,
ada kucing, ada apalagi sapi, dan lain sebagainya. Pak, kalau umur bagaimana, Pak? Nah, kalau umur itu kebarisan. Case-nya umur bisa masuk ke umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun, atau bulan termasuk. Bisa nggak itu masuk ke himpunan? Bisa juga, nggak masalah. Cuma mengumpulkan orang yang ini, kumpulan anak berumur 5 tahun. Nah, itu nggak perlu diurutin. Itu bisa. Bedanya apa? Himpunan sama barisan. Nanti perbedaannya ada di analisisnya itu pakainya apa. Kalau himpunan itu susah dikenali komputer karena nggak teratur. Komputer lebih suka sesuatu yang teratur, ya, terdefinisi dengan jelas. Nah, barisan itu yang akan sering dipakai. Oke, ini definisi himpunan adalah kalian definisikan sendiri, barisan adalah kalian definisikan sendiri berdasarkan penjelasan tadi. Nah, bentuk umum barisan. Barisan U1, U2, U3. Ini berarti baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai seterusnya. Itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Nulisnya ya, cara nulisnya. Atau bisa juga N dari 1 sampai tangga. Nah, nah, Pak, kenapa ini N dari 1 sampai tangga, Pak? Karena ini nggak ada batasnya. Tanda titik-titik ini. Karena titik-titik. Coba misalkan saya punya barisan cuma U1, U2, U3, U4, U5. Udah selesai. Berarti ini bisa saya tulis jadi UN, N dari 1 sampai 5. Kayak gitu. Kalau titik-titik itu tanda. Nah, pembahasan kita bukan sesuatu yang sederhana kayak gitu. Tapi yang tak hingga. Gitu. Nah, barisan itu punya nama ya. Namanya aneh. Namanya nggak cuma satu, bisa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu memiliki rumusnya ya. Bisa yang pertama itu N. N dari 1 sampai tak terhingga. Bisa rumusnya itu. Kalau kayak gini gimana, Pak? Berarti kalau saya teruskan, N-nya diganti 1 dulu. Terus ganti 2, 3, sampai tak terhingga. Saya bisa juga nulis gini. N-1. N dari 2 sampai tak hingga. Berarti saya nulisnya apa? Pertama, 2 kurang 1. Habis itu, 3 kurangi 1. Kan habis 2, 3 ya. Habis itu, 4 kurangi 1. Habis itu, 5 kurangi 1. Seterusnya. Nah, seterusnya kayak gitu. Nah, ini kalau disederhanakan, jadinya tetap sama. Artinya apa? Artinya untuk menulis fungsi dari suatu barisan, itu jawabannya nggak satu. Ya, jawabannya nggak satu. Bisa banyak sekali. Jadi, nanti ada soal, dan kalian diminta untuk menulis fungsi, ternyata jawaban si A dengan si B berbeda, ketika hasilnya pun sama, ya itu nggak masalah. Jadi fungsi itu nggak tunggal, gitu. Nah, kalian pernah dengar aritmatika, geometri, bilangan asli, ganjil, barisan bilangan genap, barisan bilangan pangkat faktorial, berubah tanda. Ini contoh-contohnya aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ya. Coba kita lihat soal. Tentukan bentuk umum dari UN dari barisan bawah ini. Kalau kita nemu kayak gini, bagaimana caranya? Coba aja kita pakai
Wolfram apa? Nah, nah. Di sini setengah, 2/3, 3/4, 4/5. Berarti kalian coba aja. 1/2, 2/3. Kasih kurung dulu. 1/2, 2/3, 3/4, titik-titik. Sudah, coba. Di enter. Hasilnya apa? Oh, nggak ada rumusnya ya? Coba kita lihat sampel. Kalkulus dan analisis. Sequence. Nah, nggak usah pakai kurung kurawal. Berarti 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, titik-titik. Nah, rumusnya apa? AN sama dengan N per N plus 1 for all terms given. Jadi itu. Berarti kalau saya kerjakan latihan soalnya, yang ini nah ini jadi jawabnya nomor 1 setengah, 2/3, 3/4, 4/5, titik-titik, itu hasilnya itu sama dengan yang tadi. N per N plus 1, N dari 1 sampai tanya. Pak, kalau proses manualnya bagaimana Pak? Mungkin dari kalian pengen ada yang proses manual, kan gitu ya. Nah, proses manual, kita harus melihat, sebentar, ini saya perkecil aja. Kalau kalian pengen tahu proses manualnya, berarti kalian harus melihat pola-pola yang ada, yang udah diperkenalkan sebelumnya. Cara manual ya. Di sini kan 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, titik-titik. Dan kita udah tahu pola-pola barisan sebelumnya. Ini, yang jadi patokan ini. Barisan aritmatika, geometri, bilangan asli itu jadi patokan. Dan rumus-rumusnya ini udah dibuktikan. Berarti, coba kita lihat di atas. Kalian jangan lihat secara gelondongan ya, di atas kayak gini. Ini pola apa nih? Yang atas. Aritmatika. Yang bawah? Sama, aritmatika. Nah, kalau yang atas aritmatika, A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. Suku awal ya. Bedanya sama dengan 1 juga. UN sama dengan A plus N min 1 B. Jadi 1 plus N min 1 kali 1. Ketemunya pasti, kalau buka kurung, 1 plus N min 1. Ketemunya N. Berarti atasnya N. Bawahnya. Berarti A sama dengan 2, bedanya sama dengan 1. Dari sini UN sama dengan A plus N min 1 B.
2 plus N-1 kali 1. Jadi 2 plus N-1. Ketemunya N plus 1. Ya udah. Jadi kita dapatkan fungsinya apa? Ini UN1, UN2 gitu ya. Fungsinya setengah 2/3, 3/N, UN1 per UN2. Gitu. Hasilnya apa nih? N per N plus 1. Dari mana? N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Itu kalau kalian pengen cara manual. Pengen tahu prosesnya. Ada pertanyaan? Pak, yang nomor 2 Pak, coba Pak. Ya, saya coba nomor 2 ya. Yang berubah tanda. Nomor 2. Minus. Salah. Minus 2/3, 3/9, minus 4/27, 5/81, titik. Nah, ini coba lihat. Ini minus, habis itu plus. Habis itu minus, habis itu plus. Kemudian selanjutnya pasti minus lagi. Berarti di sini berubah tanda. Ini deret berubah tanda. Kalau berubah tanda, berarti ada pengalihnya -1 pangkat N. Kalau pangkat 1 berarti minus, pangkat 2 plus, pangkat 3 minus, pangkat 4 plus. Gitu. Pak, kalau satunya ini plus gimana Pak? Berarti nanti N plus 1. Jadi kalau 1 tambah 1 kan 2. -1 pangkat 2 kan plus. Kalau awalnya plus lah, kalau awalnya plus. Sesuai dengan ini ya, yang tadi. Berubah tanda. Yang nomor 8. Nomor 8. Oke. Selanjutnya, yang atas nih. 2, 3, 4, 5. Itu kayak yang bawah nih. 2, 3, 4, 5. Nomor 2 itu seperti soal nomor 1. Tapi bagian penyebut. Berarti apa nih? Berarti saya tahu ini apa ya? 3, 9, 2, 7, 8, 1. Kalau bawah berarti deret geometri. Ini geometri. A-nya sama dengan 3. Jadi UN N-1. Artinya 3 pangkat 3. Ini kan pangkat 1. 1 plus N-1. Berarti 3 pangkat N. Udah. N dari 1 sampai tanya. 2 contoh cukup ya? Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan ya? Kecepatan nggak? Jelasin saya. Tidak, Pak. Mas Juni Andre mau tanya. Ini Mas siapa nih, Mas? Oh iya. Jelas ya, Mas? Insya Allah jelas, Bapak. Oke. Jadi itu. Kalian mau pakai Wolfram Alpha silahkan. Kalian pakai manual silahkan. Silahkan ya. Silahkan. Cobalah saya coba yang manual yang tadi. Minus. Positif aja lah. 2/3, kemudian 3/9 minus sekarang. Minus 3/9,
Habis itu plus lagi. 4/27, minus lagi. 5/81, titik. Nah, minus satunya pasti pangkat N plus 1. Nggak ada ya? Oh, ternyata Wolfram Alpha nggak bisa ya. Nggak bisa menunjukkan rumusnya. Apa nggak terpola nih? Terpola. Ya. Coba kalau plus-plus semua. Oh, juga nggak bisa. Coba kalau 392781 titik. Nah, bisa ya. 3 pangkat N. Kalau dikasihkan minus plus coba. Oke. Min 3 pangkat N. Bisa. Kalau yang tadi minus 2,4, 3,4, minus 4,5. Oh, ini udah nggak bisa ya. Oke, jadi ternyata Wolfram Alpha juga nggak semuanya bisa. Oleh karena itu memang kita perlu tahu manualnya bagaimana. Nah, visualisasinya seperti ini. Ketika kalian punya data, nanti akan visualisasinya akan seperti ini. Ini diplotkan ya, harus sesuai barisan. Biar menarik, saya kasih plotannya ya. Misal sebentar. Ini saya kasih tahu visualisasinya. Nah, ini visualisasi dari suatu barisan. Nah, kan modelnya seperti ini. Dan ternyata itu mirip dengan scene. Artinya apa? Artinya grafik P per 6X, misalnya itu, bisa diwakili oleh barisan apa? Barisan ini. Nol, setengah, nol, min setengah, min akar 3/2, min 1, min akar 3/2, min setengah, nol, dan seterusnya. Bisa diwakili itu. Apakah bisa, pasti bisa Pak? Enggak, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu nilai X-nya itu harus lebih dari 0, sama dengan 0. Harus positif, pertama. Dua, ada syaratnya lagi. Syaratnya itu harus apa namanya, hanya satu periode grafik. Jadi bisa saja nanti polanya itu bukan pola
Seperti kita lihat. Ini saya teruskan. Nah, polanya yang kita lihat kayak gini ya. Mungkin kalau kita teruskan, bisa aja seperti ini. Ini bisa lanjutnya malah kayak gini. Ini, habis itu gini, habis itu gini, habis itu gini. Ini yang pola itu ya, barisannya ya. Habis itu gini, yang nggak benar. Nah, sementara grafik sinus itu kayak gini. Nah, ini udah nih, diwakili udah bisa sesuai. Oke. Naik, habis itu ini nanti naik lagi. Nah, kan gitu ya, grafik sinus. Nah, ini misalkan apa? Fx sama dengan sin pi per 6x. Nah, yang terwakili cuma berapa periode? Cuman satu periode aja. Periode getaran. Satu periode getaran. Cukup nggak pakai itu? Nggak masalah, itu cukup. Nanti kita akan pakai sifat-sifat sinus. Yang dia itu termasuk fungsi periodik, sifatnya gimana itu dipakai. Tapi intinya barisan itu mempermudah perhitungan pertama. Yang kedua, mengurangi running time juga di komputer. Jadi kalau kalian menggunakan langsung fungsi, bisa saja eksekusinya nunggu sampai beberapa jam baru selesai. Tapi ketika kalian ubah ke barisan, itu lebih simpel. Kalau pakai fungsi langsung, kalian dapat sesuatu yang sempurna. Sedangkan pakai grafik, pakai barisan kalian, misalkan nih, kalian melakukan analisis ya. Itu hasilnya optimal. Tapi butuh waktu, butuh 1 minggu. Kalau kalian pakai barisan, itu hasilnya 90%. Udah 90%. Cuma butuh 30 menit. Kira-kira kalian milih yang mana? Kalau ada case kayak gini, kalian mencari yang sempurna atau mencari yang efisien? Efisien. Pak. Efisien ya. Yaitu. Jadi makanya sekarang ada yang namanya analisis heuristik, optimasi heuristik. Dia nggak mencari yang sempurna banget tuh enggak, tapi mencari mendekati sempurna. Dan waktunya itu nggak sampai bertahun-tahun, nggak sampai berhari-hari. Itu 1 jam, 1,5 jam itu bisa. Oke. Nah, ini limit suatu barisan. Setiap barisan punya limit. Cara ngeceknya apa? Pakai integral. Ya. Limit suatu barisan itu ujungnya barisan itu mendekati apa sih? Gitu. Itu namanya limit. Udah. Pak, kenapa kita harus tahu? Kita harus belajar limit suatu barisan, Pak. Karena jika kita mengubah ke suatu barisan, barisan itu nanti ada 2 tipe. Nah, yang barisan divergen apa? Barisan yang polanya nggak dikenal. Delapan, 6, 9. Katanya Pak Ridho, 5 itu harus di sampingnya kanan. Ya, kalau secara angka ini bukan barisan
tapi ini berdasarkan data misalkan. Data hari pertama. Ini data hari kedua. Data hari kedua. Jadi barisannya itu yang dilihat barisan apa? Pengambilan datanya. Hari satu misal ya, usaha jasa gitu. Dan hari ketiga, ini hari keempat, hari kelima, dua konsumen. Air lah. Kemudian di sini ada kain, kan gitu ya. Ini air yang isinya 1 mili misalkan, 1 mililiter dikasih kain. Jadi nanti pasti akan ada tetes-tetesan. Nah, tetes ini. Ternyata hari pertama itu 1 mili. Hari kedua itu jadi 0,5 mili. Hari ketiga 1/4. Hari keempat 1/8. Hari kelima 1/16. Kira-kira suatu saat akan berapa? Kira-kira suatu saat akan berapa? Akan kira-kira airnya akan habis nggak? Kan habis Pak, makin dikit. Habis, Pak. Makin dikit dan berarti nanti di sini konvergen ke 0 kan nanti, ya nggak? Iya, Pak. Iya Pak. Nah itu arti konvergen itu kita bisa tahu. Berarti di ujung kanan itu hasilnya pasti 0, nggak ada air yang ada di gelas. Tapi kalau divergen kita nggak tahu. Nanti di ujungnya itu angka berapa nggak tahu. Gitu. Cuman mula-mula pola itu nggak dikenal. Tapi ketika kita mengamati dengan data yang lebih banyak lagi, nanti akan terbentuk polanya. Pola pelanggan. Oh ternyata dagangan saya itu akan muncul banyak ketika musim-musim tanggal muda, kan? Atau musim-musim akhir tahun, atau musim lebaran.
Oke. Sekarang udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Jadi itu konvergen itu berarti kita tahu ujungnya kayak gimana. Divergen kita belum tahu ujungnya. Saya katakan belum tahu karena suatu saat mungkin kita tahu polanya jadi tahu ujungnya. Saya tanya ke kalian. Kalau seperti ini konvergen atau divergen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Konvergen atau divergen? Bisa Konvergen. jawab? Apa? Siapa tadi? Mas siapa? Konvergen, Pak. Konvergen apa divergen? Konvergen. Mas Alim. Kenapa Mas konvergen? Mendekati kemana ini Mas? Sebentar, Pak. Tapi kalau titik berarti ujungnya tidak diketahui ya, Pak. Iya. Atas ini kita nggak tahu ujungnya. Yang saya kotakin itu Iya, Pak. konvergen apa Konvergen, divergen? Pak. Eh? Karena mendekati ke N. Mendekati ke? N, Pak. Tidak diketahui, Pak. Berarti divergen apa konvergen? Oke. Divergen, Pak. Baik, terima kasih Mas Ali. Ada pendapat lain? Konvergen nih. Tadi jawaban Mas Ali benar tuh ya. Pertama. Konvergen. Kenapa? Kita tahu nih ujungnya itu tak terhingga. Ya enggak? Ujungnya itu sesuatu yang sangat besar sekali. Ya enggak? Iya, Pak. Walaupun kita nggak tahu nilai pastinya sih. Cuman kita tahu ujungnya sesuatu yang besar sekali. Dan itu terukur. Dan kalau kita udah tahu nih ujungnya sesuatu yang besar, mungkin kita akan menyetopnya di beberapa step aja. Karena komputer nggak akan ada yang kuat untuk menghasilkan sesuatu yang tak terhingga seperti ini. Oke, berarti kita udah mengenal ya barisan konvergen dan divergen. Ini maaf, ini salah ini saya. Ini berarti tolong direvisi ya. Karena saya pernah baca mendekati tak hingga itu konvergen ternyata. Tapi kalau ada buku lain yang menyatakan mendekati tak hingga divergen ya kita mengikuti aja. Paham yang mengatakan mendekati tak hingga konvergen itu kita tahu nih prediksinya itu ujungnya itu tak terhingga. Ini yang baru-baru saja saya baca. Tapi kalau yang mengatakan mendekati tak hingga itu divergen, mereka yang pengen mendapatkan nilai pastinya. Kalau tak terhingga kan nggak pasti ya. Walaupun nilainya sangat besar tapi nggak pasti berapa itu. Dianggapnya divergen. Itu sih bukan nggak jadi masalah krusial ya. Cuma berbeda pandangan. Berarti Mas Alim tadi juga benar ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas. Nah ini, konvergen apa divergen? Saya kasih contoh soal. Nah, apakah ini konvergen atau divergen? Itu kalian bisa menggunakan beberapa cara. Cek kayak gini tuh, ya banyak cara sih, gitu. Bisa, grafik itu berarti ini fungsi ini. Grafik dari N-1 per 4N plus 5 meta terhingga. Ya, kalian buat aja. N, kemudian Fn. Kayak gitu. N-nya kalian buat 1 berapa? Pakai apa Pak? Pakai Excel. Iya, kita pakai Excel. Nanti kira-kira mendekati berapa? Excel.
Ini ada yang ada di sekitar kampus atau rata-rata udah mudik sambil nunggu ya. Di kosan Pak. Di kosan. Kalau ke kampus malah hemat kuota malah. Webinan. Sebentar ya, nunggu Excelnya. Kenapa nih? Oke. Oh, udah ada. Oke, sambil nunggu yang analisis. Jadi kalau dengan menggunakan analisis itu pakai fn sama dengan 3n min 1 per 4n plus 5. Jadi apakah dia konvergen atau divergen pakai limit. Jadi terus ini ke depan. Pak, kalau seperti ini bagaimana Pak? Nah ini strateginya itu dikali per n per n bagi 4n per n plus 5 per n. Untuk n mendekati tangga. Dicoret nih. Limit 3 min 1/n per 4 plus 5 per n untuk n mendekati tangga. Hasilnya 3 min ketemunya berapa nih? 3 min 0 per 4 plus 0. Pak, kenapa 0? Semua yang dibagi. Semua yang dibagi tangga hasilnya 0. Oke. Itu kalau mau pakai analisa. Kalau pakai limit juga sama, ketemu. Ini baru muncul. Nah, kalau pakai Excel ya. Kalau pakai Excel, jadi kita harus buat ini N, ini Fn. Namanya barisan, itu dimulai dari 1. Itu udah dikenal, ya, umum dikenal di mana-mana. Barisan dimulai dari 1 sampai 300 saja cukup. 317 gitu. Terus habis itu membuat fungsinya 3n min 1 per 4n plus 5. Nah ini sama dengan kurung 3 dikali n min 1 per 4n plus 5 kurung 4 kali ini plus 5. 0,222 kita teruskan sampai bawah. Klik enter 2 kali aja. Kan ketemu ya. Coba dilihat nih bawahnya hasilnya. Itu perubahannya nggak terlalu drastis nih. Kalau kalian pengen lihat perbedaannya, kalau yang atas belum ada, kalau yang ini perbedaan yang baris kedua dengan pertama. Perbedaan itu namanya galat, gitu ya.
semakin kecil galat, berarti itu hasilnya. Oh, ini kan galatnya kecil banget ya. Oke, kita nih Pak Kaprodi kalian kesini nih. Oke, nah ini ya. Jadi kalau kita pakai grafik Excel, itu akan kedetek kalau dia itu menuju ke suatu lokasi, mendekati suatu nilai, yaitu 3/4 atau 0,75. Kelemahannya dari metode grafik, itu kita nggak bisa melihat secara detail. Cuma kita bisa melihat, oh ini konvergen. Gitu. Jadi di sini kita perlu ada itu ya, pengalaman atau rasa gitu ya. Oh ini konvergen. Tapi secara visual, secara presentasi itu bagus dengan menggunakan grafik. Ini konvergen. Tapi kalau analisis untuk menghasilkan nilai kekonvergennya berapa nih? Bagusan pakai analisis. Langsung 3/4. 0,75. Kalau ini kan kita ngira-ngira ya 0,75 atau 0,76 kayak gitu. Pak bisa pakai Wolfram Alpha nggak Pak? Bisa. Jadi caranya nih Wolfram Alpha. Jadi series ada nggak ya? Nah, gitu. Oke. 3n-1 3n-1 per 4n plus 5. Hasilnya apa nih? Lawrence series. Sampai nanti. Oh, pakainya tetap analisis. Kalau ini nggak bisa itu ya. Nggak bisa langsung series tapi analisis. 3n minus 1 4n plus 5. Untuk n mendekati infinity. Sn infinity. Ketemunya berapa? 3/4. Jadi konvergen. Jadi ini konvergen. Nah, ada pertanyaan? Batasnya apa? Penjelasan saya. Apa? 3/4 itu berarti Oh, benar. batasnya Pak. 3/4. Ujungnya pasti 3/4. Gitu. Batasnya apa itu? Konvergen. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Bisa ya? Nah ini
Ini apakah konvergen atau divergen? Nah, kalau kita cari limitnya itu nggak ada. Berarti ini jelas divergen. Saya kasih misalkan contoh yang kedua. Apakah barisan min 1 pangkat n itu konvergen? Pertanyaan gitu ya. Jawab. Mau pakai apa nih? Pakai analisis saja, Pak. Ya udah, berarti limit min 1 pangkat n untuk n mendekati tangga. Nah, ini n mendekati tangga. Ini agak memusingkan nih. Ini ada dua pembahasan. Jika n-nya ternyata genap, berarti limit min 1 pangkat n untuk tahingganya itu tahingga genap. Berarti ketemunya 1. Mungkin ketemunya 101. Berarti kan ganjil ya. Kalau ganjil berarti limit min 1 pangkat n mendekati tahingganya itu sama dengan min 1. Nah, ini berarti ada dua jawaban. Kalau nggak genap, ganjil. Kalau seperti ini, tidak konsisten. Ya berarti n untuk n mendekati tangga itu tidak ada. Kalau tidak ada, kesimpulannya barisan min 1 pangkat n itu divergen. Seperti itu. Jadi kesimpulannya divergen. Masa sih, Pak? Coba kita pakai Wolfram alpha. Series. Gini nggak ya? Coba. Min 1 pangkat n to order infinity. Gini aja. Sini tulisannya convergen everywhere ya. Sebentar. Limit min 1 pangkat n di mana n mendekati infinity. Hasilnya tidak diketahui, tidak tentu. Ya, berarti divergen ya. Kalau tadi, kenapa bisa convergen everywhere? Itu karena disangkutkan sama Deret Taylor. Nanti aja ketika kita belajar Deret Taylor. Iya. Oh, series itu bukan, series itu apa nih? Sebentar saya agak. Series itu deret ya? Bukan barisan kan? Sequence barisan. Series. Iseng aja ya. Series. Sequence barisan series. Series. Sequence. Urutan. Ya, sequence itu urutan dan barisan dan series itu deret. Pak, bedanya deret sama barisan apa, Pak? Gitu. Sebagai deret. Min 1 sampai pangkat n.
itu barisannya. Berarti pertama min 1, kedua 1, ketiga min 1, keempat 1, kelima min 1, keenam 1, dan seterusnya. Kalau deret atau series, ini series sequence. Kalau deret itu berarti min 1 tambah 1 tambah min 1 tambah 1 tambah min 1 dikatakan sebagai deret, itu konvergen. Tadi kan konvergen everywhere. Konvergen. Tapi kalau sebagai barisan, divergen. Sementara ini kalian tahu bedanya dulu aja. Kalau divergen artinya apa, Pak? Ujungnya kita nggak tahu. Nanti ujungnya itu 1 apa min 1 nggak tahu kita. Di antara itu. Nah, termasuk ini nih. Kita tahu ujungnya sangat besar, sesuatu yang sangat besar sekali. Berarti tak terhingga. Nah, kalau tak terhingga seperti ini, ya dia mengatakan itu konvergen, ada yang mengatakan divergen. Tapi kalau di komputer, kata-kata tak hingga itu pasti didefinisikan oleh komputer ya simbol kayak gini. Cuman ada komputer yang akhirnya error gitu ya. Mereka cuma bisa menerima jawaban-jawaban yang pasti. Makanya kenapa level? Karena kita lebih bisa melakukan toleransi terhadap jawaban, terhadap apa. Kalau komputer kan nggak bisa. Kecuali dikasih, ini kalau jawabannya kayak gini, sangat besar sekali, udah tulis tak terhingga. Sifat-sifat kayak gitu. Nah, barisan ini konvergen apa divergen? Setelah ditelusuri, jadinya sin. Kenapa? Limitnya itu hasilnya pi, ada hasilnya. Jadi ujungnya itu hasilnya 3,14. Ujungnya 14. Ini deret mulai dari 1, 2, 3 sampai 1000 berikutnya. Atau 10.000 atau berapapun. Itu pula yang lain, ya kan? Ini juga konvergen. Dengan apa, Pak? Dengan analisis limit. Atau dengan grafik bisa. Nah, ini soalnya. Tentukan apakah deret ini konvergen atau divergen. Saya coba mengerjakan soal nomor 3, gitu ya. 1, 2, coba sendiri. Nah, kalau kalian dapat pola seperti ini, dan kalian pengen tahu ujungnya berapa, ya kalau mengatakan mungkin kayaknya ujungnya 0 tuh. Kayaknya ujungnya 0. Tapi kita coba dulu. Apakah benar-benar 0? Caranya kalian harus mendapatkan fungsi dari pola ini. Harus dapat fungsinya. 1 itu kan berarti 1/1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36. Ada yang tahu polanya? Ini kan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 6 kuadrat, dan seterusnya. Jadinya apa nih? Pengamatan kelihatan kalau ini bentuk kuadrat. Kalau atas nggak usah dilihat, karena udah 1 itu udah sama.
Kalau misalkan kalian agak bingung, kalian bisa memanfaatkan Wolfram Alpha. Apa nulisnya? 1. Jadi jangan dibuat pecahan. Tadi Wolfram Alpha nggak begitu mengenal pecahan. 16, 25, seterusnya. Nanti akan kebentuk. Nah, ini. Kok 15 ya? Kok ini 2? Kok ini 15? Harusnya 25. Nah, terbentuknya apa? N kuadrat. Untuk yang terdekat 1 per N kuadrat. Untuk N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Baru kita cek. Jadi, limit 1 N kuadrat untuk N mendekati tak terhingga. Ini bagaimana nih? Langsung substitusi aja. Jadi deret 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 sampai seterusnya itu konvergen ke 0. Ya, yang didekati. Tanda panah itu artinya konvergen nih. Bahasa matematikanya. Gitu. Konvergen ke 0. Jadi ada kalanya kalian baru bisa dapat data ini. Dari mana? Ketika kalian melakukan penelitian, misalkan kalian melakukan penelitian mengukur suhu ya, suhu harian di daerah Banyumas. Jadi kan kalian butuh alat sensorik, bisa pakai Arduino atau alat apapun. Kalian cek, nah setiap jam itu akan memberikan data. Berarti hari ini jam pertama ini, jam kedua ini, jam ketiga ini, jam 4 ini. Ini kan muncul data. Nah, data itu kan berupa angka. Nah, dari angka itu nanti akan muncul fungsi. Sebenarnya ini angka apa? Ini namanya barisan. Nanti kalian buat fungsi. Nah, dari fungsi ini kalian analisis. Itu bisa. Atau bisa juga kalian langsung nemu barisan. Kalian buat fungsi. Kemudian kalian kesusahan nih. Fungsinya terderet. Baru dianalisis. Hasilnya apa? Ujung-ujungnya ke hasil. Jadi mau pakai metode yang manapun silakan. Ada yang langsung fungsi analisis, ada yang fungsi diubah deret, baru analisis, atau fungsi diubah ke bentuk yang lainnya, baru analisis, bisa juga. Ujung-ujungnya hasilnya seperti apa. Makanya penting kita belajar barisan dan deret. Setidaknya pernah tahu gitu dulu. Oke, nah itu ya contoh-contoh soal. Ini saya lanjutkan ya. Saya ambil 3 SKS karena online. Nggak apa kan? 2 SKS karena online. Ada yang Iya Pak. nanti apa-apa. kuliah siang? Oke. Ada Pak. Tengah 1 fisik. Kuliah jam 12. Oke. Nah sekarang kita masuk ke deret tak hingga, tak terhingga. Jadi yang tadi ya. Cuma seperti itu Pak materinya. Ya, barisan pengenalannya cuma seperti itu. Untuk pengembangan barisan tuh ada macam-macam jenisnya. Kalian bisa kembangkan gitu. Cuman
pengenalan tentang barisan, pengenalan tentang deret, mungkin setiap orang beda-beda ya penyampaiannya. Kalau kalian di YouTube misalkan nonton, itu kalian mungkin akan terlihat kok kayaknya rumit banget ya. Kok kayaknya rumit banget gitu. Padahal sederhana. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai deret. Deret itu penjumlahan ya. Nah, fokusnya kita juga ke konvergenan suatu deret. Ada fungsi yang ternyata barisannya nggak konvergen, tapi deretnya konvergen. Ada juga yang barisannya ternyata konvergen, deretnya nggak konvergen. Nah, itu. Kalau barisan itu notasinya UN, kalau deret notasinya SN. Itu ya. Kalau deret notasinya SN. Saya tambahkan sini barisan dan deret. Pertama barisan. Itu notasinya UN. Nanti misalnya U1, U2, U3, U4, titik-titik gitu. Kalau deret itu notasinya SN. Itu nulisnya juga sama, S1, S2, S3, S4, titik-titik. Cuma bedanya apa, Pak? Bedanya di sini S1 itu sama dengan U1, S2 sama dengan U1 plus U2, S3 itu sama dengan U1 plus U2 plus U3, S4 berarti ya seterusnya. Berarti SN, U1 plus U2 plus titik-titik plus UN. Berarti kalau S tak hingga itu U1 tambah U2 tambah titik-titik. Nah, itu S tak terhingga. Di sini berarti artinya deret itu ya barisan. Deret itu barisan. Tapi barisan belum tentu deret. Itu ya yang membedakan. Deret itu barisan, tapi barisan belum tentu deret. Deret adalah barisan. Namun barisan belum tentu deret. Berarti barisan yang khusus. Oke. Itu ya. Nah, contohnya nih, kita ngomongin deret geometri. Geometri itu SN A plus AR plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 plus titik-titik plus AR pangkat N. Kan gitu ya? Nah, bagaimana cara kita mendapatkan rumusnya? Buktikan jika SN itu sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min N. Misalkan kita suruh, kok bisa dapat rumus ini bagaimana sih? Bukti. Pak, kok bisa dapat rumus kayak gitu, Pak? Ya karena dari pola ini, ketika kita olah dengan operasi matematika, itu terbentuk rumus seperti ini. Caranya bagaimana, Pak? Coba kita cek ya. Kita tahu SN sama dengan A plus A kali R plus A kali R kuadrat plus A kali R pangkat 3 plus titik-titik plus ARN. Kalau kalikan R kali SN, jadi sama dengan apa? Ini A kali R kuadrat, A kali R pangkat 3, A kali R pangkat 4, A kali R pangkat N-1. Plus 1. Jadi yang bawah itu SN-nya dikalikan R. Ini
dikali R. Jadi sekarang Sn dikurangi R kali Sn sama dengan A plus AR plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 plus titik-titik plus AR pangkat N dikurangi dengan AR plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 plus AR pangkat 4 plus titik-titik plus AR pangkat N dulu, habis itu AR pangkat N plus 1. Kan gitu ya. Dikurangin. Ini ketiga boleh coret. AR pangkat 4 pasti ada yang coret sini. AR pangkat N coret. Berarti tinggal apa nih? Sn min. Ini difaktorin aja. Sn 1 min R sama dengan A dikurangi AR pangkat N plus 1. Kan gitu ya. Habis itu Sn sama dengan sebentar. Oke. Hanya bisa saya keluarkan nggak? A 1 min R pangkat N plus 1 per 1 min R. Ada yang salah nggak ya? Definisi. Oh iya, mohon maaf. Kurungnya ya. Kurungnya dalamnya. Nah, di sini ada yang salah nih, Mak. Sn itu berarti N-1. Gitu. Kalau R kali Sn berarti R pangkat N. Jadi ini R pangkat N. Ini N-1. Ini R-1. Nah. Oke. Nah, jadi seperti itu. Berarti rumus dapatkan dulu waktu di SMA. Itu asalnya ada semua. Begitu pula kalau kalian mau nyari buktinya, deret tak terhingga dari geometri. Geometri. Yang apa? Yang konvergen ya. Yang konvergen. 1 min R. Mungkin kalian pernah tahu ya. Rumus ini. Buktinya apa nih? Nah, coba kalian cari gitu ya. Jadi deret geometri udah ada. Ada yang mau tanyakan? Nah, ini bentuk umum aritmatik. Pak, kenapa seperti ini? Nah, kalian coba dibaca ini ya. Jadi, sekalian aja saya berikan. Buktikan bahwa Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B untuk deret aritmatika. Di sini kita masih ingat barisannya, barisan aritmatika.
sama dengan A plus B, A plus 2B, A plus 3B, sampai A plus N-1B. Itu untuk UN. Gitu. Jadi kalau deretnya Sn sama dengan A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah A plus 3B ditambah titik-titik ditambah A plus N-1B. Kan gitu ya. Berarti gimana nih cara membuktikannya? Jadi kita tahu Sn tambah Sn rumusnya apa? Jadi A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah titik-titik ditambah A plus N-1B gitu. Saya kasih kurung pembeda ditambah dengan, nah sekarang Sn yang kedua itu ya, ditambah setelah min 1 berarti A plus N-2B ditambah titik-titik sampai A. Itu strateginya. Berarti ini sebanyak apa nih? Ini sebanyak N. Nanti ditambahkan A tambahkan dengan ini, terus A plus B tambahkan dengan ini, nanti akan didapatkan hasilnya 2A plus N-1B ditambah 2A plus N-1B. Kayak gitu hasilnya. Hasilnya seperti itu, terus 2 banyak N. Oke, ini ada sebanyak N. Sebanyak N. Kalau gitu berarti bisa jadi 2Sn sama dengan N dikali 2A plus N-1B. Berarti Sn-nya N per 2, 2A plus N-1B. Nah, kayak gini. Nah, ini penemunya siapa nih? Penemunya itu namanya Gauss. Ya. Gaussian yang ngasih deret normal juga itu telah menemukan ini penemunya, penemu cara ini ya, itu si Gauss. Gitu. Jadi semua rumus ada asalnya. Ada nggak ya di internet? Series of Gauss. Gauss summation. Ternyata Gauss summation. Nah ini. Jadi Gauss itu menjumlahkan dari yang terurut kemudian dibalik urutannya. Ternyata hasilnya 20 semua. Untuk pola-pola yang teratur ya. Nih. Wah, kelihatannya sederhana ya, Pak. Tapi langsung ke, ya barangkali kalian menemukan rumus sederhana, tapi ternyata memiliki dampak yang bagus, itu kan bisa kalian publikasikan. Oke.
Kenapa kita harus tahu tokoh-tokoh? Karena ketika kita tahu siapa ini penemunya, kita bisa tahu cara berpikirnya bagaimana. Nah, dari situ kita bisa sedikit menduplikasi cara penelitian yang bagus itu seperti apa. Cara riset, problem solving yang bagus itu bagaimana. Seperti itu. Jadi dulu dosen saya juga menerangkannya kayak gitu, ini tokohnya ini. Limit deret hingga. Ternyata limit deret hingga itu apabila jumlahnya itu mendekati suatu nilai juga. Itu konvergen berarti. Pak, kenapa pakai rumus barisan? Ya seperti yang tadi saya sampaikan. Deret itu merupakan barisan. Gitu. Jadi masih bisa menggunakan rumus barisan. Tapi nanti ada beberapa rumus yang itu hanya punyanya deret. Jadi barisan nggak bisa pakai. Nah, deret geometri itu konvergen atau divergen. Gitu. Nah, tergantung nilai rasionya di sini. Kalau rasionya antara min 1 sampai 1, konvergen. Kalau rasionya kurang dari min 1 atau lebih dari 1, divergen. Itu. Perbedaannya di situ. Makanya rumus A per 1 min R bisa dilakukan. Kalau rasionya antara min 1 sampai 1. Untuk deret geometri yang konvergen. Nah ini. Ini konvergen nih. Ini sebenarnya bisa dikatakan konvergen ke tangga ya. Konvergen ke tangga. Tapi dulu saya membahasnya itu divergen. Kalau ini jelas divergen. Karena polanya ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Jadi pola pastinya nggak ketahuan. Yang D itu jelas divergen. Yang D. Pak, contoh pola yang nggak tertebak apa? Yang menarik ya, yang di kalangan kalian ya. Mungkin beberapa orang itu punya pola yang nggak tertebak. Hari ini kadang senyum, tiba-tiba sedih. Kan gitu ya. Tiba-tiba lagi semangat, tiba-tiba lagi seperti apa. Nah itu dinamis tuh, sangat tidak tertebak. Nah seperti itu, ya kita nggak bisa justice gitu. Atau mungkin ada pola yang tertebak. Ada. Kalau untuk pola-pola yang tertebak, sebenarnya kita nggak perlu analisis seperti ini ya. Kita pakai intuisi kita itu bisa. Kita kan punya intuisi ya, itu bisa. Tapi kalau ditambah ini, lebih akurat gitu aja. Karena ini kita mempelajari fenomena ilmunya. Deret aritmatika konvergen apa divergen? Setelah dicek, ternyata deret aritmatika itu divergen. Deret aritmatika itu divergen, gitu. Nah, hasil dari analisisnya menunjukkan deret itu divergen. Nah, ini aritmatika. Mula-mula ke bawah, kemudian ke atas. Ada juga yang langsung ke atas. Tak terhingga lah, gitu. Pak, sebenarnya tak terhingga itu divergen apa konvergen? Ya kalian nyatakan tak terhingga gitu aja, lebih enak. Nah, sekarang masalah yang muncul, ini yang harus kalian selesaikan. Saya minta tolong dibacakan mungkin. Mbak Hafiz. Ada nih, Mbak Hafiz ya. Masalah yang muncul pada deret secara umum. Baik, Pak. Oke. Masalah yang Katakan. muncul pada Ya, lanjut Mbak. Oh. masalah yang muncul pada deret secara umum ialah yang satu, bentuk umum dari deret tak hingga Sn yang lain tidak mudah didapatkan, tidak seperti deret geometri dan aritmatika. Nomor 2, sulitnya mendapatkan bentuk umum deret tak hingga Sn menyebabkan tidak bisa menggunakan formula lim
N SN untuk pengujian kekonvergenan dan penentuan limitnya. Nomor 3, penggunaan dengan grafik bisa dilakukan, hanya saja memberikan hasil limit yang tidak akurat dan sifat konvergensi yang terkesan menebak-nebak. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, jadi yang pertama, kita punya 3 masalah. Pertama, kita mungkin udah nemu barisan yang mau diubah ke deret, tapi rumusnya itu nggak kebentuk. Itu banyak sekali yang kayak gitu. Nah, itu bagaimana caranya ini? Nah, solusinya ini nanti pakai alat dulu ya. Kalau pakai analisis itu banyak hal yang harus kalian pelajari, termasuk pendekatan numerik dengan Newton-Raphson, dengan apa, siapa itu lupa, banyak lah, saya agak lupa. Nah, yang kedua, kalau SN udah nggak dapat, kita akan susah untuk uji ini konvergen atau divergen. Itu yang jadi masalah. Terus cara ujinya bagaimana? Ya udahlah, pakai itu aja, pakai hasil limit. Limit itu nggak aku pakai grafik lah. Grafik itu belum tentu akurat. Jadi cuma seperti tadi, hasilnya itu nebak-nebak. Ini hasilnya antara 7 dan 8. Jangan-jangan 7,6, 7,8, atau 7,5 ya. 0,75, 0,76, 0,78. Yang mana ya hasilnya ya? Nah, itu nebak-nebak. Itu masih mending antara 7 dan 8. Kalau nanti ketemunya antara 100 dan 500 gimana? Karena saking lebarnya. Nah, itu lebih bingung lagi. Ada beberapa solusi untuk ngecek dia konvergen apa enggak. Ini kita ngeceknya bukan lewat deretnya, tapi lewat barisannya. Barisan yang dibentuk oleh deret itu. Ini ada rumus-rumusnya. Ada uji deret kekonvergenan, ada uji divergensi, ada uji banding, uji rasio, uji integral, uji deret berganti tanda, uji konvergensi mutlak. 1-7 ini itu dilakukan secara manual. Pak, bisa nggak lebih simpel lagi? Bisa. Yaitu dengan menggunakan grafik. Setidaknya walaupun kita memberikan, kita hasilnya itu nebak-nebak, setidaknya kita tahu dulu, oh ini konvergen, gitu. Soal nebak sih, nanti ada caranya. Untuk nebaknya biar hampir benar. Itu jawabannya. Tapi ya kita, kalau pengen tahu nilai pastinya, kita juga harus mengenali. Itu. Pertama, uji pertama ya. Solusi ini dilakukan melalui grafik jika N mendekati tangga, diperoleh grafik yang konvergen pada nilai L. Maka deret tersebut konvergen dengan nilai limitnya L. Solusi ini berlaku untuk semua jenis deret, namun kurang efisien karena butuh waktu yang lama. Misalkan apakah uji pada deret tangga Sn sama dengan sigma seper N, N sama dengan 1 sampai tak terhingga, dan Sn sama dengan sigma seper N kuadrat, N sama dengan 1 sampai tak terhingga, divergen atau konvergen, gitu. Coba kita cek uji yang pertama dulu. Seperti tadi ya, kita pakai uji grafik. Pak, katanya uji grafik itu juga suatu masalah. Iya, itu masalah, tapi juga nggak boleh kita tinggalkan. Karena ini setidaknya memberikan gambaran. Misalkan nih, pertama, deret Sn sama dengan sigma seper N, N sama dengan 1 tak terhingga. Gitu ya. Terus yang kedua, deret Sn sama dengan sigma seper N kuadrat, N sama dengan 1 sampai terhingga. Jawab. Ini ya, kita coba.
Nah, sebenarnya itu barisan. Ini juga barisan ya. Ketika ada kata sum, itu jadi deret. Jadi caranya, kalian buat dulu jadi kalian buat barisan seper n untuk n sama dengan 1 sampai tadi di Excel. Gitu. Kalian bikin. Oh, salah. Oke. Ini saya hapus. Jadi ini UN. Ini angkanya kita pakai aja sama dengan 1 per N. Gitu ya. Copy paste. Semakin ke bawah nih. Kita lihat nih, semakin ke bawah semakin 0 nih. Mendekati 0. Ini pasti konvergen ke 0. Saya tahu. Barisannya pasti konvergen ke 0. Tapi bagaimana dengan deretnya? SN. Itu ya, deret sama barisan. S1 berarti ya U1 ini. S2 berarti U2 ditambah U1 yang atas. S3 berarti U3 ditambah U1 ditambah U2. Kita jumlahnya ini aja. Sampai ke bawah. Apakah ini divergen? Atau konvergen? Nah, itu yang ceritanya. Kita buat grafiknya. Insert. Grafik. Nah, ternyata grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Grafik ini konvergen atau divergen? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita nebak-nebak, kelihatannya konvergen apa divergen? Menurut kalian? Mendekati suatu nilai apa enggak? Mendekati kayaknya Pak. Mendekati nilai berapa? Tuh 7 Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ini barisan ya. Dan kita tahu barisan ini tadi itu konvergen ke 0. Deretnya atau SN untuk N sama dengan 1 sampai terhingga yaitu sama dengan sigma per N untuk N sama dengan 1 sampai terhingga itu ternyata mendekati tak terhingga. Enggak mendekati 7. Kalau kita menganggap tak terhingga itu divergen, berarti di sini kita tahu kalau fungsi Fn sama dengan super N, barisannya apa? Barisannya konvergen, deretnya divergen. Nah, kayak gitu. Jadi ada yang barisannya konvergen, deretnya divergen. Ada yang barisannya divergen, deretnya konvergen. Ada yang sama-sama, barisannya konvergen, deretnya konvergen. Barisannya divergen, deretnya juga divergen. Ada yang kayak gitu. Beda-beda berarti polanya kan. Kalau yang kedua bagaimana nih? Barisan seper N kuadrat. N sama dengan 1 sampai tak terhingga itu pasti mendekati 0. Jadi ini saya ganti 1 per A pangkat 2. Ini saya turunkan ke bawah. Nah, kalau ini jelas. Nah, kalau ini deretnya SN langsung SN gitu aja. Sigma per N kuadrat N sama dengan 1 sampai tak terhingga itu
Divergen ke konvergen ya. Konvergen ke 1,65 atau berapa? Ke yang dekat-dekat 6 berapa sekian. Ini apa nih? Nebak-nebak. Nebak-nebak gitu ya. Jadi ini di sini konvergen, divergen. Ini konvergen. Jadi di sini barisan konvergen, deret, konvergen. Oke. Nah, tadi ada salah satu teman kalian yang mengatakan kalau ini konvergen. Konvergen, Pak, mendekati 7. Ya, nggak ada yang salah. Saya pun mengatakan ini deretnya divergen nih. Karena menurut saya ini ke atas terus, tak terhingga nih. Gitu. Nah, itu kelemahan dari grafik kayak gitu. Jadi pengamatan terbatas menyebabkan kita ujung-ujungnya menebak. Tapi kenapa saya bisa memutuskan kalau ya betul tak terhingga, bukan yang menuju 7? Karena saya sudah melakukan analisis dengan uji yang lain untuk deret ini. Jadi uji grafik masih gagal ya. Perlu lakukan uji lain. Pak, kalau pakai Wolfram Alpha gimana, Pak? Kalau Wolfram Alpha berarti sum seper n dari 1 sampai infinity. Nih, yang bawah udah ada. Kalau Wolfram Alpha ini kurang tahu. Oh, ini n kuadrat. N ya. Dia pakainya uji apa? Kurang tahu. Jelas hasilnya apa? Divergen. Itu tak hingga. Nggak tahu hasil pastinya. Kalau di pangkat 2, langsung jadi konvergen. Temennya berapa? 1,6449. 1,6449. Jadi ini 1,65. Ya, lumayan benar lah. Dia dari sekitar sini. Oke. Ada pertanyaan? Jadi udah tahu kesimpulannya? Barisan, kalian udah tahu? Untuk barisan tak hingga, cara menentukan fungsinya atau notasi fungsi Fn, ya kan? Kedua, kalian udah tahu cara uji kekonvergenannya. Pakai apa? Limit Fn, n mendekati 1, mendekati tak terhingga. Gitu ya. Ini. Kalau deret tak hingga, kalian udah tahu kalau deret tak hingga itu adalah Sn, yaitu kumpulan dari S1, S2, S3, sampai Sn. Nah, itu merupakan nilai dari jumlah dari UN. Tak terhingga gitu ya. Nah, di sini uji kekonvergenannya, biar kita tahu nih ujungnya Sn itu berapa, gitu kan. Itu baru kita baru belajar dengan uji grafik. Pak, kenapa nggak bisa pakai limit, Pak, tadi, Pak? Tadi soalnya kan gini ya, soal
Sn sama dengan sigma seper N dari 1 sampai tak terhingga. Kan gitu ya? Kan gitu ya? Ini deret. Nah, masalahnya ini tuh bukan fungsinya deret. Itu yang jadi masalah. Ini bukan fungsinya deret. Jadi kita harus tahu fungsinya deret itu apa. Yang ini Sn sama dengan S1, S2, S2, S3, S4, titik-titik. Itu jadinya rumus fungsi F. Nah, kalau udah bisa nemu ini, itu bisa pakai rumus ini, limit Fn. N mendekati tak hingga bisa. Yang jadi masalah, ini tuh sulit. Itu ya, sulit dapatnya. Jadi kita nggak bisa pakai langsungan, nggak bisa. Kalau ini sulit, jadi limit Fsn untuk n mendekati tak terhingga tidak bisa digunakan. Jika apa? Jika Fsn tidak didapatkan. Udah. Karena ini bukan fungsinya deret, tapi fungsinya barisannya. Itu yang jadi masalah. Makanya muncul uji grafik. Berikutnya, ada uji divergensi. Ada uji banding. Uji rasio. Uji integral ada juga. Nah, uji ke-6 nih uji deret berganti tanda ya. Nah, udah. Jadi berikutnya kita akan mempelajari contoh-contoh uji. Gitu. Pertemuan kalkulus cukup, saya kira cukup. Jadi ini yang udah kalian pelajari. Ada yang mau tanyakan? Kayaknya Jumat tanggal merah ya. Jadi kelas yang C ini kayaknya, ini yang satu kelas TIC kan? TIA. Itu berarti libur ya kayaknya. Cuman kita ganti hari lagi ya. Online lagi Pak atau apa? Bisa Rabu minggu depan nggak Pak? Terus yang ini yang teknik logistik nih, besok ada kelas ya berarti ya Mas Guru? Iya Pak. Kita kan pagi ya jamnya ya. Iya Pak. Saya kira besok itu apa namanya? Saya kan nggak tahu ya ini ada kunjungan pimpinan. Mungkin saya akan ada rapat sekitar jam 9:30 atau jam berapa itu. Kalau bisa kita mulai sesuai jadwal kuliah ya, 7:30. Nggak apa kan? Offline kan Pak? Offline. 7:30 aja. Jadi ada sempat waktu untuk kita kuliah gitu. Itu ya. Oke, saya cukupkan perkuliahan. Jangan beranjak dulu. Saya panggil satu persatu ya.